Jadi Pulau Hasima ini dipercaya menjadi tempat berhantu dan terkutuk ya guys, karena banyaknya korban tewas yang tadi gue sebutin ya. Selamat datang di channel Hide and Seek, di mana di channel ini kita akan mengupas tuntas semua rahasia yang ada di muka bumi ini. Selamat datang di channel Hide and Seek. Apa kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Untuk pembahasan kali ini gue bakal ngebahas tentang salah satu pulau terseram dan masih di negara Jepang ya, seperti pembahasan kita sebelumnya, hutan Aokigahara. Nah ini masih di negara Jepang juga. Nama pulaunya adalah Pulau Hasima. Mungkin pada penasaran ya, gimana semenyeramkan apa sih si Pulau Hasima ini? Gue bakal jelasin semuanya, makanya jangan kemana-mana, tetap standby di channel Hide and Seek. Dan gue nggak akan bosennya ngingetin kalian buat temen-temen untuk minum dan makan terlebih dahulu sebelum nonton video ini, agar kalian tidak bisa dibilang mungkin pusing atau trauma mungkin ya ngelihat hal-hal yang mistis di konten kali ini. Jadi gue peringatin buat minum dan makan supaya kalian tidak mual dan pusing ya. Oke, kita langsung masuk aja pembahasannya ya guys ya. Jadi buat ya, teman-teman yang belum tahu, si Pulau Hasima ini terletak 15 km dari kota Nagasaki ya. Yang dimana kita tahu Nagasaki itu adalah salah satu kota yang menerima ledakan dahsyat bom atom ya pada saat Perang Dunia pada saat itu ya, kota Nagasaki dan Hiroshima. Nah, dan kebetulan si Pulau Hasima ini letaknya cuma 15 km aja ya dari kota Nagasaki. Di sini gue tegasin kenapa pulau ini dekat dengan kota Nagasaki, itu bakal gue jelasin di akhir video ya. Nah, jadi si pulau ini juga luasnya nggak terlalu gede juga ya. Jadi cuman sekitar 6,3 hektar aja si luas pulaunya ini. Dan juga si pulau ini sering disebut sebagai pulau kapal perang ya, karena bentuknya seperti kapal perang ya. Di sini bisa dilihat seperti kapal perang induk lebih tepatnya. Lalu apa sih yang menarik dari pulau ini ya? Jadi pulau ini tuh sangat kaya akan si batu baranya ya, yang terkandung di sekitar pulau ini dan menjadi saksi akan revolusi industri di Jepang, bahkan mempengaruhi dunia pada saat perang dunia gitu guys. Pulau ini juga berpenghuni hanya sesaat aja ya guys ya, yaitu dari tahun 1887 hingga 1974 ya. Itu berapa tahun ya kira-kira? Mungkin bisa dihitung aja, tulis di kolom komentar ya, kita hitung bareng-bareng. Utamanya sebagai fasilitas pertambangan, karena tadi ya kaya akan batu bara tadi ya di sekitar pulaunya. Aktivitas si pulau ini melesat setelah seorang yang bernama Mitsubishi membeli pulau ini untuk ditambang sepenuhnya pada tahun 1890. Perkembangan pulau ini pun menjadi sangat pesat, seperti pembangunan tembok, fasilitas mewah seperti sekolah, rumah sakit, balai kota, dan kolam renang, bahkan ya bioskop juga di sini sempat dibangun dan ya lain sebagainya. Jadi pulau ini sempat menjadi pulau maju ya, karena tadi di sini sumbernya batu bara yang dimana mensejahterakan si pulau ini gitu guys. Dan semuanya didesain tahan dari angin topan ya guys ya. Jadi emang udah bangunan yang kuat banget, kokoh gitu. Namun di balik pesatnya perkembangan si pulau ini ya guys ya, tentu ada sesuatu yang mencurigakan ya. Kenapa ini pulau yang asalnya biasa aja, tapi setelah dibeli oleh Mitsubishi lalu diolah si tambangnya, itu bisa menjadi pulau yang sangat maju dan berkembang gitu ya. Nah, di sini ternyata ada sejarah kelam dari pulau ini ya guys. Di mana mulai tahun 1930 hingga akhir Perang Dunia Kedua, tawanan dari warga Korea dan Cina dipaksa kerja di Pulau Hasima dengan cara yang keras dan sadis. Kerja paksa memakan banyak sekali korban guys, karena si korban kerja paksa ini tuh menerima banyak sekali kekerasan, lalu juga kelelahan tentunya ya, karena dipaksa buat kerja terus menerus gitu ya. Terus kurang gizi juga ternyata ya guys, kecelakaan kerja dan kurang oksigen gitu ya, dan masih banyak hal lain gitu yang membuat orang-orang di sini menerima kekerasan dan ketidakmanusiawian di pulau ini gitu guys. Hingga akhirnya ada yang berusaha melarikan diri namun berakhir
dia disiksa atau ditembak guys. Wah gila sih ya, ini sadis banget ya, dimana pekerja ya tadi itu kerja paksa ya, kerja paksa di pulau ini tuh dimana berasal dari warga Korea dan Cina, dipaksa buat kerja terus menerus sampai dia kurang gizi, kelelahan, kekerasannya dikasih kekerasan terus menerus hingga akhirnya disiksa bahkan ditembak mati di pulau ini guys. Itu orang-orang yang berusaha mencoba kabur. Lalu diperkirakan sekitar 1.300 pekerja paksa ini tewas di tempat ya guys ya. Wow, tewas di Pulau Hasima sebanyak 1.300 pekerja. Ini banyak banget sih. Lalu pulau ini sempat menjadi penduduk terpadat di dunia ya, dengan lebih dari 5.000 orang yang menempati pulau ini. Tapi sekarang sudah ditinggalkan sepenuhnya karena dinyatakan pasokan batu baranya sudah habis guys. Jadi udah nggak ada yang bisa diolah lagi di pulau ini, sehingga penduduknya pada cabut dari pulau ini. Nah, yang gue sebutin tadi itu kan berupa fakta ya. Kenapa si pulau ini tiba-tiba ditinggalin? Tapi yang namanya pulau kosong gitu ya, yang banyak bangunan yang ditinggalin, pasti kan meninggalkan banyak isu-isu ya. Isu-isu yang tidak enak buat didengar gitu guys. Ya, di sini gue bakal jelasin beberapa isu yang ada di pulau ini ya. Jadi Pulau Hasima ini dipercaya menjadi tempat berhantu dan terkutuk ya guys. Karena banyaknya korban tewas yang tadi gue sebutin ya. Pekerja paksa tadi ya, dan juga sejarah yang kelam ya, dimana jiwa yang sebelumnya tersiksa dan mati mengenaskan dalam jumlah banyak menjadi menghantui tempat ini. Itulah isu yang banyak berseliweran itu ya, istilahnya di negara Jepang sana. Selain itu ada juga isu kalau pulau ini ditinggalkan karena banyak yang menghantuinya pasca Perang Dunia guys, sehingga ditinggalkan secara terburu-buru. Makanya banyak barang yang ditinggalkan begitu saja tanpa ada penjelasan guys. Jadi bisa lihat di sini ya teman-teman. Ini kondisi kota di Pulau Hasima yang ditinggalkan secara terburu-buru ya, di sini disebutkannya. Lalu ya karena ditinggalkan gitu ya, jadi si suasananya di Pulau Hasima ini ya seperti kota hantu ya guys, dimana bangunan di pulau ini tetap kokoh dan minim wilayah hijau ya. Banyak barang yang ditinggalkan di tempat itu seperti boneka, TV, kursi, lemari, dan lain-lainnya. Di siang hari pun tempat ini tetap terkesan suram dan mati. Suasana angin laut dan kesunyian menambah rasa mencekam juga ya guys ya. Banyak pengunjung yang melihat penampakan, suara-suara, bahkan ada yang mengalami kesurupan juga guys. Nah, oke guys, gue bakal jelasin Pulau Hasima saat ini ya. Jadi Pulau Hasima saat ini itu sudah menjadi salah satu objek wisata di Jepang ya. Namun belum seluruhnya pulau ini bisa dijelajahi ya, karena ditakutkan ada bangunan yang bisa roboh secara tiba-tiba. Karena yang namanya bangunan udah tua, ditinggalin itu lama nggak diurus, ya pasti memungkinkan untuk roboh gitu ya tiba-tiba gitu guys. Dan pulau ini juga menjadi warisan dunia berdasarkan UNESCO ya guys, walaupun sempat mendapat pertentangan dari bangsa Cina dan juga Korea ya guys, dimana kedua bangsa ini nenek moyang mereka pernah diperlakukan secara tidak manusiawi di pulau ini ya guys. Namun pada akhirnya diterima sebagai warisan dunia revolusi industri dengan catatan mengingatkan kerja paksa yang pernah terjadi sebagai bentuk penghormatan gitu guys. Jadi ya bangsa Korea dan Cina juga masih merasa sakit hati ya terhadap bangsa Jepang yang mempekerjakan bangsa mereka, nenek moyang mereka di pulau ini, sehingga bangsa Cina dan Korea ini tuh memaksa kalau pengen dijadiin objek wisata, lu harus tetap ngasih bentuk sebagai bentuk penghormatan gitu kepada nenek moyang kita yang pernah kerja di sini gitu guys. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu lebih jelas si pulau ini kayak gimana bentuknya, teman-teman udah bisa coba pakai Google Street View untuk melihat seluk-beluk pulau ini ya. Jadi udah ada di Google Street View untuk Pulau Hasima ini ya guys. Oke, seperti biasa di akhir video ini ada film-film nih rekomendasi buat teman-teman yang pengen tahu gimana sih si Pulau Hasima ini, gimana sih seluk-beluknya atau ya kondisinya mungkin ya, kondisi si Pulau Hasima ini. Teman-teman bisa nonton film yang gue rekomendasiin ya, yaitu yang pertama film Skyfall tahun 2012 ya, yang teman-teman tahu ini James Bond. Lalu juga tahun 2013 ada yang namanya Hasima Project.
Lalu yang ketiga yaitu The Battleship Island ya. Itu tahun 2017. Nah, yang paling gue rekomendasiin ini film The Battleship Island ya. Sebelumnya gue udah pernah nonton sih film The Battleship Island ini, di mana pemerannya itu artis Korea yang main di film ini itu bernama Song Joong Ki ya. Itu pasti teman-teman bakal tahu banget. Dan di awal gue nyebutin si pulau ini dekat banget sama kota Nagasaki ya. Nah, teman-teman bisa ngeliat bagaimana sih kota Nagasaki dibom atom itu di film The Battleship Island ini ya. Di scene terakhirnya kalau nggak salah bisa teman-teman lihat tuh bagaimana kota Nagasaki hancur oleh bom atom gitu guys. Itu parah banget sih. Dan yang terakhir itu ada anime Attack on Titan ya. Di sini juga disebutkan bahwa salah satu latar tempat untuk Attack on Titan ya si Pulau Hashima ini gitu guys. Itu katanya Google ya. Teman-teman bisa lihat juga sumber-sumber informasi yang gue dapat itu di kolom deskripsi ya guys. Oke, mungkin sekian aja pembahasan tentang si Pulau Hashima ini guys. Menurut kalian gimana nih? Apakah Pulau Hashima ini layak dinobatkan sebagai pulau yang paling terseram di Jepang? Atau mungkin ya biasa aja kalau menurut kalian ya? Kalau menurut gue sih jujur pulau ini cukup creepy dan mengerikan ya. Dimana banyak gedung-gedung yang besar dan kota yang udah terbentuk lah ya dibilangnya, dan ditinggalkan begitu aja gitu guys ya, dimana bangunan yang ditinggalkan ya pasti di situ banyak menyimpan kisah-kisah horor ya. Menurut gue sih pulau ini cukup creepy ya dan menyeramkan gitu guys. Oke, mungkin sekian aja dari gue. Buat teman-teman yang mau diskusi bareng gue di kolom komentar aja ya guys, kita diskusiin lebih lanjut si Pulau Hashima ini apakah menyeramkan atau tidak, atau mungkin ada teman-teman yang punya informasi lebih lanjut dan lebih dalam tentang si Pulau Hashima ini, bisa langsung kita diskusikan di komentar ya guys. Akhir kata, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Thank you for watching and bye bye.